你马上就知道了。我们来这儿做什么呀？是，三来逐步回来图讨暴力，二来弄细疏流，我也无法走上炼丹。练给你们炼制药液。若是林家供奉有真正的，你敢在我身边这么久跑楼里逞凶闹事，你是来消遣我珍宝？慢着，你们就田，我没听错吧？真的是6田！小子，你不要得寸进尺！ Halo guys, welcome back to KD Universe. Kali ini kita bakal melanjutkan buat Tonghua Grandmaster of Alchemy atau Tan Tao Zhongshi. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita akhirnya sudah melihat masa lalu dari MC kita yaitu Yi Chen. Ternyata dulunya dia itu adalah seorang ahli obat guys. Yi Chen yang sedang bersama dengan Qian Sui kekasihnya diincar oleh orang yang bernama Hou Tian. Tapi ada juga adiknya yang bernama Tan Taishou membantu sang kakak Yi Chen bertarung melawan Hou Tian. Sayangnya Hou Tian terlalu kuat dan mereka pun kewalahan guys. Yi Chen yang mengeluarkan teknik naga emasnya, tapi sayang sekali Hou Tian lebih kuat. Dia sampai mengeluarkan burung phoenix. Alhasil naga emas milik Yi Chen pun kalah dan dia terluka parah. Tentu kekasihnya Qian Sui mulai khawatir guys. Dia keluar dari persembunyian menghampiri Yi Chen. Sehingga tanpa basa-basi, Hou Tian segera menyerangnya dengan burung phoenix miliknya guys. Dan itu berhasil mengenainya sehingga dia pun meninggoy. Singkat cerita, Yi Chen memohon kepada bola cahaya untuk berinkarnasi dan meminta agar membentuk kembali martial bed-nya guys. Setelah itu dia dibangunkan oleh sang kakak angkat yang bernama Miao Han. Di sini sang kakak marah, Yi Chen yang tertidur mengakibatkan obat yang sedang mereka masak di dalam tungku itu hangus terbakar habis. Setelah itu Yi Chen melihat sisa pil yang ada di dalam tungku. Dia mulai yakin sebenarnya masih ada efek obat yang tersisa guys. Sehingga dirinya mulai berpikir dan mulai memasukkan obat ke dalam tungku. Itu membuat Miao Han kebingungan serta kesal guys. Setelah obat itu diselesaikan, Miao Han auto terkejut karena obat buatannya adalah obat paling murni yang pernah dia lihat. Dia cukup terheran-heran sejak kapan Yi Chen menjadi begitu kuat. Dan akhirnya kita pun masuk ke intro. Setelah itu, Yi Chen mengajak Miao Han untuk pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Miao Han masih penasaran siapakah sebenarnya yang mengajari Yi Chen dalam pemurnian pil. Tapi dia juga penasaran dirinya mau dibawa kemana sama si Yi Chen guys. Tak lama dari itu, Yi Chen mengatakan kalau mereka akhirnya sudah sampai. Miao Han terheran-heran kenapa Yi Chen membawanya ke pavilion Chen Pao. Tapi Yi Chen menenangkannya dan mengatakan sebentar lagi Miao Han bakal tahu guys tujuannya apa. Dijelaskan juga dulunya pada saat Yi Chen sedang melarikan diri, dia itu dibantu sama pavilion Chen Pao ini guys untuk menjelajahi jalan pemurnian pil. Jadi tujuan sebenarnya adalah dia ingin mengajak kerja sama pavilion Chen Pao ini. Nah jadi guys, pemilik villa Chen Pao inilah yang mengajarkan teknik pemurnian pil kepada Yi Chen. 你马上就知道了。我们来这儿做什么呀？是，三来逐步回来图讨暴力，二来弄细疏流，我也无法走上炼丹。 Saat mereka masuk ke dalam, pelayan yang melihat mereka pun yakin si Yi Chen adalah orang yang tidak memiliki uang alias miskin. Setelah mendekat, Yi Chen langsung mengatakan sebuah kalimat yaitu Raja Surgawi menutup harimau bumi. Yang dimana mendengar itu sang pelayan mengira dia itu bodoh, gila, dan miskin guys. Lengkap banget ya. Lagi-lagi maksudnya apa coba tiba-tiba teriak kayak gitu ya kan? Ternyata Yi Chen ingin mengatakan kode rahasia di pavilion Chen Pao. Tetapi nampaknya karena itu sudah sangat lama, jadi dia agak lupa ingatan guys. Sehingga dia pun mengingat-ingat kembali dan mengatakan sebuah kalimat lagi,
yang dimana kalimat itu membuat pelayan di sana auto terkejut dan bertanya, sebenarnya ada urusan apa? Yi Chen datang ke pavilion mereka. Sontak Yi Chen menjelaskan tujuannya sebenarnya ingin menjual obat yang dia racik sebelumnya, sehingga sang pelayan pun mempersilahkan dia masuk dan tidak memperlakukannya miskin lagi guys. Tidak lama dari itu tiba-tiba ada seseorang yang mengenali Miao Han, yaitu nona besar keluarga Lin. Orang ini bernama Chuang Muyun. Dia sempat meledek Miao Han dan menganggapnya tidak mampu membeli barang di pavilion Cempao. Sampai-sampai orang menduga kalau keluarga Lin sedang kesusahan, makanya Miao Han menggadaikan sesuatu ke pavilion Cempao mereka guys. Wadidaw, mulutnya udah kayak cewek aja, cerewet banget asli. Muyun pun mencoba menawarkan Miao Han agar menjadi selir keempatnya saja supaya mendapatkan kehidupannya lebih layak. Yi Chen mendengar itu menahan tangannya Muyun guys, yang ingin menyentuh Miao Han. Segera Muyun pun emosi dan menyerang Yi Chen, dan pertempuran pun terjadi. Tapi Yi Chen nampaknya mendominasi sampai-sampai dia meledek Muyun. Muyun yang hampir dikalahkan pun tidak terima, dia maju menyerang kembali. Pada akhirnya Yi Chen berhasil menghentikan gerakan Muyun dengan mengunci tangannya guys. Nah lo, tahu rasa dia kan? Yang dimana itu membuat Muyun penasaran siapakah Yi Chen sebenarnya. Dia menganggap kalau Yi Chen itu cumalah budak dari keluarga Lin. Setelah itu Yi Chen pun melepaskan Muyun dan mengajak Miao Han agar segera pergi, tidak usah memperdulikannya. Tidak lama dari itu mereka pun bertemu dengan penjaga kasir untuk melihat harga dari obat-obatan yang dibawa oleh Yi Chen. Muyun yang melihat itu pun meledek Miao Han guys dan menganggapnya sebagai orang gila. Dia menduga kalau mereka menjual sebotol air bersih ke pavilion Cempao. Namun Yi Chen berusaha menenangkan Miao Han supaya tidak terpancing emosi. Tidak lama dari itu penjaga pun angkat bicara. Dia tidak percaya kalau cairan obat itu dibuat sama si Yi Chen guys. Karena menurutnya tidak ada selain alkemis sejati yang bisa memurnikan cairan obat setingkat ini. Sang penjaga itu malah menantang balik. Jika semisal Yi Chen yang membuat obat ini, dia bakal membuatkan obat yang dicari-cari oleh Miao Han. Yang dimana Muyun pun yakin si Miao Han sudah berbohong guys. Segera Yi Chen angkat bicara dan mengancam Muyun jika dia berbicara buruk soal Miao Han lagi, maka dia nggak bakal selamat. Wadidaw, boleh-boleh MC kita nih ya guys ya. Akan tetapi ancaman itu malah membuat penjaga di sana mulai curiga guys. Dia malah menganggap kalau Yi Chen dan Miao Han adalah orang jahat. 给你们炼制药液，若是林家供奉有真正的，你跟在我身边这么久，跑里逞凶闹事，你是来消遣我珍宝。 Yi Chen mulai berpikir kalau penjaga di sini tidak mau menerima tawarannya. Tidak lama dari itu, ada seseorang yang berteriak karena sangat berisik. Orang misterius itu pun keluar dan dia adalah Li Hu, pengurus pavilion Cempao. Tetua Li langsung melihat obat cair milik Yi Chen dan kebingungan guys. Yang dimana melihat reaksi itu, Muyun semakin yakin kalau yang dibawa sama Yi Chen adalah obat cair sampah. Segera penjaga di sana memanggil penjaga gerbang agar mengusir Yi Chen dan Miao Han guys. Wadidaw, belum tahu aslinya seperti apa tapi udah main usir aja nih, kacau balau. Tapi apa yang terjadi? Tetua Li Hu menahan mereka dan mengatakan, apakah begini cara kalian memperlakukan pelanggan terhormat yang menjual cairan pemulihan esensi kelas 6? Nah lo kan, ternyata memang benar guys, itu adalah cairan tingkat 6. Itu membuat Muyun dan orang-orang di sana auto terkejut dong. Miao Han yang sudah diberitahu Yi Chen pun juga terkejut, karena ternyata semua perkataan Yi Chen itu benar adanya guys. Sebelumnya kan si Miao Han sempat ragu ya kan? Tapi si Muyun masih tidak percaya karena di kota Yuxi ini
tidak ada orang yang bisa memurnikan cairan pemulihan esensi kelas 6. Yang dimana itu membuat Tetua Li mengerutkan alisnya karena Mu Yun meragukan penilaiannya guys. 慢着，你们就偏，我没听错。真的是6偏。 Dikarenakan sudah tidak diperlakukan dengan baik oleh mereka tadi, Yi Chen pun angkat bicara dan meminta Tetua Li agar mengembalikan cairan pemulihan esensi kelas 6-nya dan mengatakan kalau obat itu tidak ingin dia jual lagi. Tentu itu membuat Tetua Li Hu kebingungan karena kan bukannya tujuan mereka itu datang ke pavilion Cempao untuk menjual cairan pemulihan esensi kelas 6-nya ya. Yi Chen menjelaskan memang awalnya dia ingin menjualnya guys. Tetapi karena sang penjaga sudah menolak tawarannya, ditambah mereka yang terus menghina dan mencurigai Yi Chen, jadi dia ingin menjualnya di tempat lain saja. Merasa tidak dihormati guys. Pinter juga si Yi Chen ya. Dengan seperti ini, nantinya si Yi Chen itu bisa menaikkan harga cairan pemulihan esensinya guys. Tentu Mu Yun kesal dong. Dia mengatakan jangan kira hanya karena memiliki cairan pemulihan esensi kelas 6, Yi Chen bisa bermain-main dengan pavilion Cempao. Sang penjaga juga kesal karena Yi Chen yang ngelunjak guys. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba si Mu Yun itu ditampar oleh Tetua Li Hu karena terlalu banyak omong. Nah lo mantap, akhirnya kena getahnya dia guys. Hahaha, syukurin dah lu. Itu tentu membuat semua orang di sana pun terkejut. Setelah itu Tetua Li Hu meyakinkan Yi Chen karena sekarang sudah tidak akan ada orang yang bakal berani menolak barang penjualannya. Sehingga dia meminta Yi Chen untuk menyebutkan harganya supaya pavilion Cempao bisa membeli cairan pemulihan esensi kelas 6 miliknya. Sang penjaga juga ketakutan takut gajinya dipotong karena tadi sudah mendukung Mu Yun guys. Yi Chen akhirnya terlihat senang dan memuji Tetua Li Hu sebagai orang yang sangat bijak. 小子，你不要得寸进尺，闭嘴！爽快，我就爱喝爽快。 Setelah itu, Yi Chen dan Miao Han pun berhasil menjual cairan pemulihan esensi kelas 6 itu dan segera keluar dari pavilion Cempao. Miao Han sempat tidak menyangka guys, kalau ampas obat tadi itu bisa dijual sampai 300 koin perak. Dia menduga berarti selama ini mereka sudah membuang-buang uang yang sangat banyak. Karena dari dulu mereka itu selalu membuang ampas obat guys. Tapi Yi Chen menjelaskan, sebenarnya ampas obat itu tidaklah berharga. Dia juga memberikan 300 koin perak itu kepada Miao Han, yang dimana Miao Han terpukau dengan Yi Chen karena dia sangatlah hebat guys. Dengan mereka yang bisa menjual cairan pemulihan ke pavilion Cempao dengan harga sangat mahal tentunya, keluarga Lin sudah tidak perlu meninggalkan kota Yuxi untuk mencari uang guys. Tapi Yi Chen menenangkannya kembali dengan mengatakan si Miao Han tidak perlu menjualnya ke pavilion Cempao saja. Karena pastinya nanti mereka yang bakal datang untuk membelinya guys. Pada intinya pavilion Cempao sudah menghargai keluarga Linnya Miao Han, jadi pavilion Cempao lah yang bakal mencari mereka guys. Dikarenakan sekarang keluarga Lin sudah tidak jadi meninggalkan kota Yuxi, pastinya nanti kejadian yang dimana keluarga Lin disergap di luar dimusnahkan gak bakal ada guys. Yi Chen tinggal menunggu saja dan melihat siapakah dalang di balik semua ini. Dalang yang menghancurkan keluarga Lin ya guys ya. Setelah itu mereka pun kembali ke kediaman. 转手就卖了300银币。现在，当年林家被庄家逼着怎么去卖，他们一定会找我。 Di sisi lain, ada seseorang yang bernama Cai Xinhuan, yaitu kepala pengawas pavilion Cempao. Dia melihat cairan pemulihan esensi kelas 6. Tetua Li Hu membanggakan dirinya karena bisa mendapatkan cairan itu. Tapi Xinhuan menjelaskan guys, kalau sebenarnya cairan pemulihan esensi kelas 6 biasanya itu harus memerlukan secangkir teh agar efeknya bisa berjalan mulus. Namun cairan pemulihan esensi kelas 6 ini berbeda guys. Karena cairan ini tidak membutuhkan apapun untuk bekerja efektif, mengartikan kualitasnya sangat tinggi.
Itu membuat Tetua Lihu terkejut dong dan bertanya kepada pelayannya apakah dia mengenali pemuda yang menjualnya tadi. Tapi sang pelayan tidak mengenalinya, namun dia menjelaskan dirinya pernah mendengar kalau pemuda itu berasal dari keluarga Lin. Sontak Tetua Li dan Xin Huan segera bergegas pergi ke sana guys. Ternyata mereka pergi ke kediaman keluarga Lin. Sang patria keluarga Lin yang bernama Lin Aotian serta ayahnya Yi Chen yang bernama Haoran pun menjamu mereka. Namun Aotian mengatakan di keluarganya ini tidak ada yang bisa memurnikan cairan pemulihan esensi kelas 6. Tidak lama dari itu, Yi Chen dan Miao Han pun muncul guys. Tetua Lihu langsung menyambut Yi Chen dan memanggilnya sebagai saudara guys. Kesannya biar dekat gitulah. Yang dimana itu membuat Aotian dan ayahnya auto terkejut dong. Segera Aotiannya meminta penjelasan kepada Miao Han apa yang sudah terjadi. Dia menjelaskan cairan pemulihan esensi kelas 6 itu sebenarnya dibuat sama si Yi Chen guys. Dan cairan itu dijual kepada Pavilion Cempau. Tentu Haoran sebagai ayahnya Yi Chen pun tidak percaya anaknya kok bisa memiliki keterampilan semacam itu ya. 是的，卖到了珍宝楼。 Xin Huan mengatakan berarti Yi Chen ini adalah seorang master alkemis. Dia sangat tidak percaya Yi Chen bisa memurnikan cairan pemulihan esensi kelas 6. Sampai-sampai dia meminta Yi Chen untuk membawanya ke ruang pemurnian agar bisa melihat secara langsung guys. Tapi Yi Chen kita ini sangat cerdik. Dia nggak langsung memberikan mereka, nggak langsung mempersilahkan mereka. Ya minimal ada imbalannya lah ya jika semisal Xin Huan ingin mempelajari tekniknya guys dan melihat proses pemurniannya. Bener sekali guys, jangan semuanya mau dikasih gratis ya, minimal bayar dong. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita bakal masuk sebagai spoiler buat part 3 yang bakal rilis lagi di minggu depan. Singkatnya nanti kita bakal melihat Pavilion Cempau akan bekerja sama dengan keluarga Lin. Yi Chen meminta mereka untuk menaikkan harga belinya sebesar 20%. Wadidaw, ini mah cepat kaya nih. Yi Chen juga memperlihatkan proses pemurniannya guys, yang dimana setelah mereka melihatnya Tetua Lihu dan Xin Huan auto terkejut. Mereka mengatakan Yi Chen ini sangatlah berbakat jenius sejati. Tapi nampaknya kekuatan Yi Chen saat ini itu masih sangatlah rendah, karena cuma sekali pemurnian aja dia udah kelelahan guys. Wadidaw, apa yang bakal terjadi buat selanjutnya? Kira-kira siapakah musuh di masa depan? Yang dimana kita tahu sebenarnya Aotian guys, tapi kira-kira dia bakal ngapain ya? Penasaran kan? Selesai dulu untuk part 2 Grandmaster of Alchemy atau Tan Tao Zhongshi. Seru sekali buat Tonghua 1 ini, tapi update lagi nanti dan pastinya hanya di sini guys, KD Universe. So, Mimi mohon pamit undur diri dulu. Oke, kalau gitu, see you guys.